Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallah ta'ala sanastamirru fi dirasati kitab Ta'limis Tibyani Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Ta'limis Tibyani Tauhid, yaitu mengajarkan anak tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi, semoga Allah merahmati beliau. Taib, kemudian penulis berpindah kepada ma'rifatul abdi nabiyahu, pengenalan seorang hamba terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Taib. As-su'alus sadis, pertanyaan ke-6 di dalam kitab ini, ini terkait dengan pertanyaan yang ketiga di alam kubur. Fa idza qila laka man nabiyuk, maka jika dikatakan kepada engkau siapa nabimu, al-jawab faqul nabiyuna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ibni Abdi Manaf. Maka katakanlah nabiku adalah Nabi Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim bin Abdi Manaf. Taib, ini nama beliau sallallahu alaihi wasallam, nisbahnya beserta dengan nisbahnya yang lengkap. Taib. Kemudian istafahullahu ta'ala min Quraisy, Allah memilih beliau dari kaum Quraisy. Wahum safwatu waladi Ismail, dan kaum Quraisy itu adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Wa ba'athahu ilal amri wa ba'athahu ilal ahmari wal aswad, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada yang berkulit merah maupun yang berkulit hitam. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada seluruh umat manusia. Kepada seluruh umat manusia. Wa anzala 'alaihil kitaba wal hikmah, dan Allah turunkan kepadanya kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, wal hikmah yaitu as-sunnah Nabi, hadis-hadis berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, barakallahu fiik. Kemudian fada'an nasa ila ikhlasil ibadati lillah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada manusia kepada memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tarki ma kanu ya'buduna min dunillahi, dan meninggalkan apa yang mereka ibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, minal asnam wal ahjar wal asjar wal anbiya was salihin wal malaikati wa ghairihim, seperti misalnya berhala-berhala, kemudian bebatuan, pepohonan, para nabi, karena di masa nabi ada orang-orang yang musyrik yang mereka menyembah para nabi.
kemudian orang-orang solih, dan ada pula yang menyembah orang-orang solih yang telah meninggal, ya, ataupun yang masih hidup sebagai wasilah, ya, mereka bertawassul. Kemudian al-malaikah, ada pula orang-orang musyrik pada zaman Nabi yang menyembah malaikat. Wa ghairihim, dan selain daripada itu dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka ini tujuan diutusnya beliau. Taib. Kemudian penulis melanjutkan, fada'an nasa ila tarki syirk. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada manusia kepada meninggalkan kesyirikan, ya. Wa qatalahum ila tarkihi, dan memerangi mereka seluruhnya, ya, agar meninggalkan kesyirikan tersebut. Wa an tukhlisu li ibadatillah, wa an tukhlisu li ibadatillah, dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib, kama qala ta'ala, ini dalilnya semua apa yang kita sebut sebelumnya. Itu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ayat di surah Al-Jin. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku menyeru kepada Rabbku dan aku tidaklah mempersyarikatkan dengannya sesuatu apapun. Ya. Kemudian dalil yang kedua ayat di surah Az-Zumar. Wa qala ta'ala qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Ya, katakanlah wahai Muhammad, hanya kepada Allah lah aku beribadah, ya, dengan mengikhlaskan untuknya agama ini, ya, atau agamaku. Kemudian dalil yang ketiga ayat di surah Ar-Ra'd. Wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintah hanya untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersyarikatkan dengannya. Ya. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Hanya kepadanya lah aku berdoa, beribadah, dan hanya kepadanya tempat kembali. Baik, dalil yang keempat ayat di surah Az-Zumar juga. Ini ada dua ayat, ada tiga ayat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Katakanlah wahai Muhammad, ya, apakah apakah kepada selain Allah engkau memerintahku untuk beribadah, wahai orang-orang jahil? Ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan juga kepada orang-orang sebelum engkau, jika engkau mempersyarikatkan Allah, la yahbatanna 'amaluka, maka benar-benar akan terhapus amalan kalian. Wala takunanna minal khasirin, ya, dan janganlah kalian, ya, menjadi orang-orang yang merugi, dan benar-benar kalian akan menjadi orang yang merugi. Ya. Maksudnya jika kalian mempersyarikatkan Allah, ya, selain amalannya diputus, ya, tidak dianggap, maka dia juga menjadi orang-orang yang merugi. Balillaha fa'budu wa kun minasyakirin. Ya, oleh karena itu hanya kepada Allah saja hendaklah kalian beribadah, dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Taib, ini dalil tentang hal-hal yang telah kita sebut tadi. Taib, kita poinkan beberapa pembahasan di sini. Ya, yang pertama adalah usul ma'rifati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, usul ma'rifah atau pokok pengenalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang wajib untuk kita ketahui. Ya, bahwasanya di antara pokok wajib dalam mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam itu ada 4. Yang pertama adalah mengetahui namanya, ya.
bahwa nama beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di antara perkara yang lain yang wajib untuk kita ketahui adalah mengenal bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, serta penutup para nabi dan rasul. Itu yang kedua. Hamba artinya beliau adalah makhluk. Ya. Sama dengan yang lainnya, sama dengan kita. Makhluk itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah." Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan adapun Allah, maka dialah Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Ayat di surah Fatir. Ya, demikian pula beliau adalah Rasul. Beliau adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keutamaan dan kekhususan. Ya, pengakuan seorang bahwa dia adalah seorang hamba dapat menghindarkannya dari sikap ekstrim kepada kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Berlebih-lebihan kepada beliau. Ya, tidak boleh seorang itu berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi juga adalah makhluk Allah seperti kita. Hanya saja beliau diberikan keutamaan, kekhususan, ya. Kemudian pengakuan seorang hamba bahwasanya beliau adalah Rasul itu menghindarkan dari sikap menyepelekan. Ya, seorang hamba juga harus mengenal bahwasanya beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Melainkan beliau adalah seorang rasul, ya, rasul Allah dan penutup para nabi, khataman nabiyyin. Baik, ayat di surah Al-Ahzab. Dan telah mutawatir juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, ya, bahwasanya beliau itu adalah nabi. Beliau mengatakan, "La nabiyya ba'di." Tidak ada nabi setelahku. Baik. Kemudian di antara perkara yang pokok wajib, ya, dalam mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengakui bahwa Rasulullah itu datang dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Ayat di surah Al-Fath. Ya. Maka tidak boleh ada yang menganggap bahwa petunjuk beliau itu adalah sama dengan petunjuk manusia lainnya. Ya, karena jelas petunjuk Rasul itu adalah petunjuk yang benar. Ya. Taib, barakallahu fiik. Kemudian hal yang keempat yang wajib bagi seorang hamba mengenalnya, ya, mengetahuinya dan mempelajarinya adalah mengenal apa yang membuktikan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia paling tidak mengenal mukjizatnya yang paling besar. Ya, apa mukjizatnya yang paling besar? Yaitu diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ya, diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim. Maka ini 4 perkara yang wajib, ya, dalam mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi mengetahui namanya, ya, bahwa nama beliau adalah Muhammad. Ya. Kemudian yang kedua mengenal bahwa beliau adalah hamba juga sebagaimana kita. Beliau adalah hamba Allah dan sekaligus beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala serta penutup para nabi dan rasul. Ya. Mengenal bahwasanya beliau adalah hamba itu artinya beliau juga makhluk. Dan hikmahnya adalah, ya, ketika kita mengakui bahwasanya dia adalah hamba, itu menghindarkan kita dari sikap ekstrim, berlebih-lebihan, wulu. Ya. Taib. Dan pengenalan kita terhadap beliau bahwasanya beliau adalah Rasul itu membuat kita tidak menyepelekannya, ya. Kita harus menghargainya, membenarkan apa yang beliau kabarkan, ya, mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Tidaklah Allah itu disembah kecuali dengan yang beliau syariatkan, yang beliau tuntunkan. Jangan membuat perkara-perkara baru, kan begitu. Taib, barakallahu fiik. Kemudian yang ketiga tadi adalah mengakui bahwasanya Rasul itu datang dengan membawa petunjuk yang benar, ya. Datang dengan membawa petunjuk yang benar, maka wajib bagi kita untuk membenarkan apa yang beliau kabarkan, ya.
Dan yang keempat adalah mengenal bahwa mengenal apa-apa saja yang membuktikan tentang kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paling tidak kita mengenal mukjizatnya yang paling besar, yaitu adanya Al-Qur'anul Karim. Ya, yang beliau bawa. Taib, barakallahu fi. Kemudian permasalahan atau pembahasan kedua adalah kita mengenal nama Nabi dan nisbahnya. Ya, kita detailkan sedikit tentang nama dan nisbahnya. Ya, di dalam kitab ini penulis mengatakan bahwasanya nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Ya, ini lengkap ya. Ya, paling tidak kita harus menghafalkan sampai nisbah yang terakhir ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, Hashim itu termasuk suku Quraisy. Hashim itu termasuk suku Quraisy, dan suku Quraisy itu termasuk bangsa Arab. Termasuk bangsa Arab. Sedangkan bangsa Arab itu termasuk keturunan siapa? Keturunan Nabi Ismail alaihi salam dan juga Nabi Ibrahim. Nabi Ismail bin Ibrahim alaihimussalam. Taib. Jadi nama beliau adalah Muhammad, artinya yang dipuji. Muhammad itu artinya yang dipuji. Lebih banyak daripada yang lainnya yang dipuji. Beberapa dipuji begitu, kemudian dialah yang paling dipuji, maka itu yang disebut dengan Muhammad. Nama Muhammad ini disebut di dalam Al-Quran setidaknya dalam 4 tempat, di 4 ayat. Yang pertama ayat di surah Ali Imran dikatakan wa ma Muhammadun illa rasulun. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Kemudian yang tempat yang kedua itu di surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu adalah ayah salah seorang dari kalian, melainkan beliau adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Ayat di surah Al-Ahzab. Kemudian yang tempat ketiga disebutkan nama Muhammad, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin." Dan orang-orang mukmin itu beramal soleh, dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat di surah Muhammad. Jadi ada nama surah yang khusus nama beliau, yaitu surah namanya Muhammad. Kemudian ayat yang keempat, tempat di mana nama Muhammad itu disebut adalah ayat di surah Al-Fath. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Naam. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga disebut dengan nama Ahmad. Selain Muhammad, maka beliau juga disebut dengan nama Ahmad. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa nama, memiliki banyak penamaan. Di surah As-Saff misalnya, sebagaimana ucapan Nabi Isa alaihi salam, dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhum Ahmad. Memberi kabar gembira dengan diutusnya seorang rasul yang akan datang setelahku, namanya adalah Ahmad. Jadi Nabi Isa mengakui adanya rasul terakhir yang akan datang, yaitu yang bernama Ahmad. Maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat di surah As-Saff. Kemudian ada beberapa nama lain disebutkan di dalam hadis, misalkan hadis Jubair bin Mut'im riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan ana Muhammadun, disebut bahwasanya sesungguhnya saya adalah Muhammad. Disebutkan wa ana Ahmad, dan saya adalah Ahmad. Maka terang di sini tentang nama beliau. Wa anal mahyi alladzi yumha bi al-kufr. Dan saya adalah Al-Mahyi, disebut juga nama beliau adalah Al-Mahyi, yang maknanya adalah Allah menghapus kekufuran dengan
adanya diriku. Ya. Kemudian disebutkan lagi wa anal hasyiru, dan saya juga disebut dengan al-hasyiru, alladzi yuhsyarun nasu ala aqibi. Ya, yang mana ya orang-orang akan dikumpulkan mengikuti kakiku, mengikuti jejakku maksudnya. Ya, karena al-mahyi ya al-hasyir ya. Orang-orang akan dikumpulkan mengikuti jejakku. Kemudian dikatakan lagi wa ana al-aqib, dan saya adalah al-aqib. Wal aqibu alladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Dan saya adalah al-aqib, di mana al-aqib itu artinya ya tidak ada lagi nabi setelahnya atau setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi di sini memiliki banyak penamaan, banyak nama ya. Demikian pula datang dari riwayat lain dalam Sahih Muslim, datang juga dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, dikatakan bahwasanya nama beliau adalah ya Al-Mukaffi. Ya. Disebutkan dalam hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahu asma'an faqala ana Muhammadun wa Ahmadu wal Mukaffi. Disebutkan Al-Mukaffi. Apa artinya Al-Mukaffi? Ya, yaitu mengikuti jejak, karena beliau bukan awal Rasul. Beliau itu mengikuti jejak para nabi sebelumnya. Ya. Nabiyut Taubah, artinya mengajak umat kepada taubat. Nama lain beliau juga Nabiyut Taubah. Ya. At-Taubah, Nabiyut Taubah. Jadi beliau memiliki banyak penamaan ya. Ya. Ini tentang nama-nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dinisbatkan kepada siapa? Ya, dikatakan dalam kitab ini Muhammad bin Abdullah, maka beliau dinisbahkan kepada bapaknya yaitu Abdullah. Ya, Abdullah ini disebut sebagai sembelihan yang kedua. Ya, dalam kisahnya ya beliau disebut sebagai sembelihan yang kedua. Maksudnya adalah sembelihan yang pertama yang kita kenal adalah Nabi Ismail alaihissalam, kan begitu. Tetapi diganti dengan seekor domba. Tetapi ditebus dengan seekor domba. Kemudian sama dengan Abdullah ini, ya kisahnya adalah ada kejadian yang harusnya dia disembelih, ya bapaknya Nabi Muhammad ini yang harusnya disembelih, namun dia ditebus dengan 100 ekor onta. Ya, beliau ditebus dengan 100 ekor onta. Beliau tidak mendapati masa kenabian, ya, dan beliau meninggal dalam keadaan kafir dan telah syah di dalam Sahih Muslim. Nabi berkata kepada sahabatnya, ya ayahmu dan ayahku di dalam neraka, abuka wa abi finnar. Ya, ini hadisnya tegas ya, dan dinukil kesepakatan ulama di atas hal tersebut. Ya, maka ya kita cukup untuk membenarkannya saja. Ya, adapun beberapa ya ulama-ulama belakangan, ya ustadz-ustadz belakangan itu banyak yang ya kontroversi tentang hal ini. Tapi ketika hadis itu telah sahih, maka kita cukup menerimanya. Kemudian Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib, maka kakek beliau adalah Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamd. Dikatakan Abdul Muttalib karena ketika melakukan perjalanan bersama pamannya, ya, yaitu Al-Muttalib, pamannya adalah Al-Muttalib, maka perjalanan jauh begitu sampai di Mekah berubah warna kulitnya menjadi hitam. Dan waktu itu ya Abdul Muttalib ini masih kecil, maka orang-orang menyebutnya budaknya Al-Muttalib. Ya, budaknya Al-Muttalib, maka melekatlah nama itu. Ya, sehingga disebutkan Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib maksudnya bukan hambanya Muttalib, tapi budaknya Al-Muttalib. Ya, maka melekatlah nama itu Abdul Muttalib. Kemudian Hashim, ya, bin Abdul Muttalib bin Hashim adalah ayah dari Al-Muttalib. Ya. Hashim adalah ayah dari Al-Muttalib, di mana nama beliau adalah ya Amr. Dikatakan bahwasanya Hashim itu
maksudnya adalah Hashim karena dia bercampur, yaitu Yahshim, sarit dengan daging. Mencampur Yahshim, sarit dengan daging. Ya, sarit itu sejenis makanan ya, dari adonan tepung begitu, dicampur dengan minyak. Ya, kemudian tepung yang dicampur minyak itu dicampur dengan daging, maka itu yang dalam bahasa Arab disebut Yahshim. Ya, dan termasuk salah satu makanan favoritnya orang Arab pada saat itu. Ya, Hashim itu membuat makanan tersebut. Hashim itu membuat makanan tersebut. Ya. Ketika itu orang-orang kelaparan dan beliau membuatnya, kemudian membagikan kepada orang-orang, akhirnya digelari dengan apa? Dengan Hashim, yaitu orang yang membuat makanan, yaitu mencampur antara daging dengan ya adonan tepung yang dicampur minyak tadi. Maka dikenallah dia dengan Hashim. Ya, taib, barakallahu fiik. Saya cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Barakallahu fiik. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.